Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual dan sumber daya usaha. Bagian dari hak kekayaan intelektual itu adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Landasan hukum hak cipta diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Perbedaan hak cipta dengan hak paten. Secara hukum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak paten dimuat di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Hak paten adalah hak eksklusif. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensi atau temuan di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Syarat pendaftaran hak cipta. Syarat pendaftarannya: 1. KTP pemohon apabila pendaftaran hak cipta atas nama pribadi. 2. Akte perusahaan dan KTP direktur apabila pendaftaran hak cipta atas nama badan usaha. 3. Bukti hasil ciptaan atau bisa berbentuk file, buku, patung, atau media lain. Dan yang terakhir, contoh tanda tangan pemohon atau direktur. Biaya pendaftaran adalah 1.400.000. Sudah termasuk pendaftaran, pemeriksaan hak cipta, dan pengiriman dokumen pendaftaran hak cipta ke seluruh Indonesia. Sumber daya usaha. Unsur-unsur dalam manajemen sumber daya usaha ada 6. Keenam unsur tersebut disingkat dengan 6M, yaitu money, machines, methods, materials, and market. Yang pertama, artinya manusia. Manusia itu orang yang menggerakkan dan melakukan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk juga mendayagunakan sumber daya lainnya. Kedua, money, uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang digunakan. Dalam dunia modern yang merupakan faktor yang penting sebagai alat tukar dan alat mengukur nilai suatu usaha. Ketiga, message, mesin atau alat-alat yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam setiap usaha, peran mesin-mesin sebagai alat membantu kerja sangat diperlukan. Mesin dapat meringankan dan memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan. Keempat, metode atau cara yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan. Cara penggerakan dan pengawasan merupakan unsur dalam pengelolaan sumber daya. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, materials, bahan atau perlengkapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Manusia tanpa material atau bahan-bahan tidak akan dapat mencapai tujuan yang dikehendakinya, sehingga unsur material
dalam manajemen tidak dapat diabaikan. Yang terakhir, market, pasar untuk menjual output atau barang yang dihasilkan. Bagi wirausaha, pemasaran produk yang dihasilkan barang sudah tentu sangat penting bagi kelangsungan proses produksi dari wirausaha itu sendiri. Proses produksi suatu barang akan berhenti apabila barang-barang yang diproduksi itu tidak laku atau tidak diserap oleh konsumen. Seperti itu pengertian dari hak kekayaan intelektual dan sumber daya usaha. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.